Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 7 subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan pada pembelajaran 6. Yuk simak baik-baik. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Bacalah teks bacaan berikut. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian, direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, anak-anak, dari paragraf tersebut dapat kita simpulkan yaitu sebagai berikut. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Melalui teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Yuk kita berlatih, amati teks pada paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini. Lanjut, lengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui titik-titik pangan. Apa jawabannya? Ya, tepat sekali. Jawabannya teknologi. Lanjut, bahan utamanya adalah kacang, titik-titik, dan ragi tempe. Kalian pikir sendiri ya. Lanjut, ragi tempe berguna dalam titik-titik perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Saat titik-titik kacang kedelai direbus, telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Titik-titik tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Nah, anak-anak, kalian pilih ya. Di situ ada kata. Kalian pilih yang titik-titik itu diisi, bisa memilih konsumsi, kedelai, teknologi, proses, dan suhu. Nah, anak-anak kerjakan dengan mandiri ya. Ayo mengamati. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor pada panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani.
Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar, gelas untuk menuangkan air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Nah, di situ anak-anak sudah melihat ya, sebelah kiri itu gambar gelas ada berapa? Ya, tepat sekali, ada 9. Kemudian lihatlah sebelah kanan. Itu ada gambar apa anak-anak? Ya, tepat sekali, ada gambar panci. Nah, penjelasannya, satu panci terisi penuh setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya, volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Ayo berlatih. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Nomor 1 itu ada 3 gelas. Jika dimasukkan ke dalam panci, itu akan sedikit atau banyak? Nah, gambar yang kedua itu ada berapa gelas? Ya, tepat sekali, ada 10 gelas. Nomor 3, itu ada berapa gelas? Ya, ada 2 gelas. Nomor 4, ada berapa gelas? Ya, ada 6 gelas. Yang terakhir, ada gambar berapa? Ya, gambar 1 gelas. Nah, anak-anak, kalian lingkari mana volume yang lebih banyak. Ayo berdiskusi. Bacalah teks bacaan berikut. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti akan membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam manis dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado, demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak ada semua yang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Nah, sekarang diskusikan dengan temanmu mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari tiap orang. Amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. 1. Muncul sifat tenggang rasa, berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksa kehendak, memperkaya wawasan, tidak mau bersatu. Nah, sekarang tuliskan kembali
Sifat yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Membuat tabel dulu, kemudian dipisah. Perlu ditiru itu apa saja, perlu dihindari itu apa saja. Pesan yang dapat kita tiru adalah sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Anak-anak, sampai di sini dulu ya kita belajar. Lain waktu kita berjumpa lagi. Pesan Bu Ida selalu menjaga kesehatan dengan cara mentaati protokol kesehatan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ikuti channel YouTube Mulia Idawati. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, agar anak-anak tidak ketinggalan materi-materi menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.